Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan kembali membahas pertandingan pada VD Online Chess Olympiad 2020 atau Olimpiade Catur Online 2020. Bahasan Tarigan Catur kali ini adalah pertandingan antara pemain catur Indonesia, yaitu Novendra Priasmoro, menghadapi perlawanan dari pemain kuat Vietnam, yaitu Tran Tuan Minh. Terlihat dari rating saja, Novendra kalah sekitar 100-200 poin dari lawannya, sehingga seharusnya laga ini menjadi laga sulit. Namun, pada akhirnya, Novendra ternyata berhasil untuk meraih kemenangan pada laga ini. Bagaimana keseruan pertandingan di papan? Langsung saja kita masuk ke pertandingannya, di mana Novendra menggunakan catur buah putih, sedangkan Tran Tuan Minh menggunakan catur buah hitam. Pertandingan dibuka dengan pion E4 dibalas dengan pion C5. Ini membentuk pertahanan Sisilia ya. Habis itu kuda F3, pion D6. Ini sudah sering dilakukan oleh para pemain catur manapun di dunia jika memainkan pembukaan pertahanan Sisilia. Pion D4, pion C makan D4, kuda makan pion D4, kuda F6. Di sini pertahanan Sisilianya berubah menjadi variasi modern, kuda C3 dan pion A6. Di sini balasan dari Tran Tuan Minh mengajak Novendra untuk bermain pada variasi Natsdorf ya. Lalu pion G3 untuk persiapan Venceto gajah, pion E5. Di sini Novendra melakukan langkah unik dengan kuda D menuju E2. Nah, di sini kebanyakan pemain biasanya melakukan langkah kuda F3, namun berbeda dengan Novendra. Novendra melakukan langkah kuda D menuju E2. Tujuannya apa? Di sini tujuannya adalah agar benteng hasil rokade pendek nantinya atau rokade sayap raja nantinya dapat langsung menyerang pion lemah yang ada di F7. Itulah mungkin analisa dari seorang Novendra saat memainkan pertandingan ini, sehingga melakukan langkah kuda D menuju E2, lalu gajah E7, gajah G2, rokade pendek oleh hitam dan dilanjutkan dengan rokade pendek oleh putih, pion B5, kuda D5. Di sini tujuannya adalah untuk mengajak pertukaran kuda sekaligus mengancam gajah hitam yang ada di petak E7. Lalu kuda makan kuda di D5, menteri makan kuda di D5. Benteng A7. Di sini Novendra memutuskan langkah gajah menuju E3. Maksudnya adalah untuk mengancam benteng hitam yang ada di petak A7. Oke. Lalu benteng B7 untuk melindungi bentengnya. Benteng F menuju D1. Di sini putih menumpuk kekuatan pada baris D agar semakin kokoh dan tak mudah ditembus oleh hitam. Kuda D7, pion H3, kuda B6, kuda D3, kuda C4, gajah C1, gajah E6, pion B3. Di sini untuk persiapan Venceto gajah sekaligus mengancam kuda hitam yang telah nyaman di posisi C4 agar kembali ke tempat awalnya. Ya, betul sekali. Di sini melakukan langkah kuda B6 dan akhirnya putih melakukan langkah balasan gajah E3 untuk kembali ke posisinya ya. Setelah tadi sebelumnya diancam oleh kuda. Lalu menteri hitam menuju C7, benteng A menuju C1, benteng C8. Di sini hitam menumpuk kekuatan pada baris C. Lalu pion F4. Di sini sudah semakin gawat ya, atau semakin berbahaya serangan yang dilakukan oleh Novendra. Di sini hitam memutuskan langkah pion H6, raja H1, menteri hitam C6 dan akhirnya pion G4. Di sini lihatlah 4 pion dari putih, menteri putih, gajah putih petak hitam, dan kuda putih
sudah sama-sama siap untuk menyusun kekuatan untuk menggempur pertahanan sayap raja dari hitam. Namun kita lihat ke depannya bagaimana rancangan serangan yang dilakukan oleh Novendra. Benteng B menuju C7 dari hitam. Menteri D2. Menteri hitam B7. Kuda G3. Benteng C3. Inilah dia. Setelah kuda berpindah, benteng berani menuju C3 dengan tujuan untuk menghambat pion yang ada di petak C2, lalu memilih langkah. Kuda kembali ke E2 untuk mengancam benteng hitam sehingga benteng hitam kembali ke posisinya, yaitu di C6. Pion F5 di sini semakin agresif. Novendra mengancam gajah hitam. Gajah D7. Pion G5 di sini tujuan Novendra adalah untuk merusak struktur pion yang dimiliki oleh Tran Tuan Min ya. Lalu pion makan pion yang ada di G5, gajah makan pion yang ada di G5. Nah, di sini si Tran Tuan Min seharusnya memakan gajah putih dengan gajah hitam miliknya. Namun di sini karena tak ingin perwiranya hilang, hitam justru mengorbankan pertahanan sayap rajanya untuk semakin terbuka dengan melangkahkan pion menuju F6. Ini dinilai oleh komputer adalah merupakan langkah yang fatal ya. Lalu gajah E3, gajah E8. Di sini putih sudah sangat unggul. Di sini gajah kembali ke E3 ini juga merupakan langkah safety karena melihat dari pertahanan sayap raja hitam sudah hancur sehingga akan melibatkan buah-buah lain untuk menyerang pertahanan sayap raja dari hitam. Lalu kita cepat saja, gajah F3, menteri C7, benteng G1, gajah F8, dan setelah benteng G2 di sini terlihat ya bahwa kemungkinan besar nanti Novendra akan melakukan benteng menuju G1 apabila rencananya benar-benar berhasil. Jikalau tidak, menggunakan rencana lain. Oke, lanjut. Kuda D7. Di sini balasan dari Novendra adalah kuda G3 yang merupakan kesalahan. Karena apa? Karena lagi-lagi hitam melakukan langkah benteng menuju C3 dengan upaya yang sama ya untuk menghambat pion yang ada di C3, C2 maksudnya. Lalu gajah E2. Ini langkah gajah E2 ini punya visi ke depan. Nanti seperti apa visi yang dilakukan oleh Novendra, kita lihat dalam beberapa langkah ke depan. Pion D5. Nah, ini terlihat ya. Pion D5 ini terlihat memang sebuah pengorbanan. Namun pengorbanan ini dinilai baik oleh komputer. Kenapa? Misalkan kita melakukan langkah sembarang dari putih ya. Misalkan putih melakukan langkah Raja H2. Jika melakukan langkah ini, langsunglah hancur pertahanan dari putih. Kenapa? Karena di sini putih dapat dikejutkan dengan langkah gajah A3 dengan mengancam benteng, dan setelah benteng berpindah maka otomatis hitam sangat unggul dengan membuat menteri putih menjadi tidak nyaman lagi di posisinya, dan juga dengan tempo mengancam gajah putih secara tidak langsung juga. Jadi ini merupakan ide yang dirancang oleh Tran Tuan Min dari langkah pengorbanan pion tadi ya. Oleh karena itu tentu saja Novendra bukan pemain sembarangan, sehingga Novendra melihat ada kesempatan untuk memaksimalkan tempo skak dengan memakan pion gratis tersebut, sehingga Novendra melakukan langkah gajah F7. Novendra di sini memindahkan menterinya menuju D2, Raja H8. Nah, ini dia langkah yang keren dari Novendra, gajah menuju C4. Ini bukanlah sekadar pengorbanan gajah belaka, karena di sini tujuannya adalah dari menteri putih adalah untuk memakan benteng
hitam yang ada di petak C3. Oleh karena itu, lawan sudah cukup tahu tentang maksud dari Novendra ini sehingga memutuskan untuk memakan benteng makan gajah yang ada di E3. Di sini Novendra tidak terburu-buru untuk memakan benteng. Di sini Novendra lebih memilih gajah makan gajah yang ada di F7. Kenapa? Tujuan dari Novendra adalah jauh ke depan untuk menguasai pertahanan sayap raja dari hitam yang sudah kepalang hancur ya. Daripada meraih keunggulan buah semata di sini, tidak mau, Novendra lebih memilih melakukan langkah gajah makan gajah di F7 sehingga untuk melindungi bentengnya Tran Tuan Min melakukan langkah menteri hitam menuju C3 sehingga di sini Novendra tidak menerima pertukaran menteri dan Novendra lebih memilih menteri menuju D1. Di sini tujuannya adalah agar menteri putih dapat langsung menuju H5 untuk menciptakan serangan yang lebih berbahaya kepada pertahanan hitam. Lalu pion G6 di sini ini melakukan langkah paksaan ya, karena agar tidak langsung terjadi skakmat, langsung putih memanfaatkan dengan baik dengan pion makan pion di G6. Gajah H6 ini merupakan langkah yang fatal dan langkah ini membuat komputer menyatakan bahwa skakmat sudah tak tertahankan lagi bagi putih untuk hitam. Oke. Menteri menuju H5 ini merupakan langkah yang sangat bagus jikalau Tran Tuan Min memutuskan untuk melindungi rajanya melindungi gajah, maka dapat dilakukan langkah oleh seorang Novendra dengan kuda menuju F5 skak. Setelah raja berpindah, maka menteri makan gajah di H6 skakmat. Tentu saja bukan langkah itu yang dilakukan. Oleh karena itu, di sini lawan lebih memilih benteng E1 dengan tempo skak. Benteng makan benteng di E1, menteri hitam makan benteng di E1, dan setelah putih melakukan langkah raja H2, di sini hitam memutuskan untuk menyerah. Tran Tuan Min memutuskan untuk menyerah dari Novendra. Karena kenapa? Karena jika di sini hitam melakukan langkah misalkan menteri untuk menjaga gajah, maka kita coba untuk mengikuti kemungkinan langkah dari komputer untuk mematikan pertahanan sayap raja dari hitam. Bagaimana caranya? Coba kita lihat ya. Di sini komputer merekomendasikan bahwa setelah langkah ini tadi, setelah langkah menteri menuju E1, seharusnya Novendra melakukan langkah benteng menuju G1 untuk menutup. Lalu di sini terpaksa kan, menteri hitam melakukan langkah menteri menuju D2 di sini untuk melindungi gajah hitam, sehingga langkah yang dilakukan oleh putih dan hitam dapat dilakukan seperti ini. Kuda F5, benteng G8 di sini untuk menumpuk kekuatannya di baris G, sehingga gajah makan benteng, raja makan gajah, lalu pion G7. Di sini menteri terpaksa mengorbankan buahnya karena sudah tak dapat lagi untuk menahan asa dari skakmat. Lalu raja makan menteri, gajah F4 skak, raja berpindah ke H1, gajah menutup di G3. Di sini tak diindahkan, menteri menuju H8 skak, dan setelah raja berpindah ke F7, pion dapat promosi dengan
Menteri ke-8 skakmat. Inilah kemungkinan langkah dari putih dan hitam. Jika hitam berusaha untuk memperlambat skakmat, inilah langkah yang dilakukan. Oke, ini merupakan kemenangan yang sangat luar biasa bagi Novendra Priasmoro, menambahkan 1 poin penting untuk kemenangan Indonesia atas Vietnam 3,5 berbanding 2,5. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.